Gus ini percaya nggak dengan zodiak itu? Oh, lahir di bulan-bulan tertentu pasti ada zodiaknya. Percaya nggak tapi? Kan katanya ada karakter apa gitu. Mungkin juga ada lah hubungannya. Kan. Ada dulu ya? namanya ilmu falak kan. Ilmu falak. Di Islam ada itu? Ada. Ilmu falak itu kan ilmu perbintangan sebenarnya. Ngitung bintang. Itu bintang. Kalau ini kan matahari kan. Nujum juga artinya perbintangan kan. Masih bisa ya? Masih. Ya. Pisces itu perasa ya kan? Iya. Perasa. Kelembutan. Kalau Pisces ketemu Pisces itu tidak perlu pakai ngomong, saling mengerti. Saling mengerti. Tapi ini kita harus ngomong. Ya, sama-sama nggak punya uang juga sama-sama saling mengerti. Gus, saya tuh kepengen nanya betul ya tentang Islam. Secara peradaban. Dulu itu Islam itu kan luar biasa ya. Sumber-sumber pengetahuan dunia itu adalah dari pemikir-pemikir Islam, terutama bangsa-bangsa Persia. Kita megang banget dulu ya, dulu di Baghdad. Ya, jadi yang sekarang menurut saya terjadi kemunduran ya, bahwa negara-negara Eropa Barat jauh lebih maju dari negara-negara Islam. Menurut Gus Muwafiq, benar nggak nih? Sebenarnya kalau berbicara tentang yang membangun peradaban gitu ya. Yang membangun peradaban ini kan memang pada sumber yang sama sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa agama ada dua tempat yang diberkahi. Dua tempat? Dua tempat yang diberkahi. Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Nah, yang kebetulan berkah dari Masjidil Aqsa ini kan bergerak ke Eropa. Oke. Ya kan, yang bergerak ke Eropa. Ini kan yang Taurat, yang Injil kan bergerak ke Eropa. Nah, yang bergerak ke sini, ini yang Masjidil Haram, yang Al-Quran. Jadinya lebih religius gitu ya? Ya, lebih mudah kan. Lebih mudah, oke. Ya, lebih mudah. Jadi sumber-sumber Taurat, sumber-sumber Injil ini kan bergerak ke Eropa, orang Nasrani, orang Yahudi. Ya suka nggak suka kan peradabannya memang peradaban Nasrani dan Yahudi kan kalau yang ke Eropa. Itu yang menjadi lebih maju. Ya kalau ukuran yang lebih maju dan tidaknya sebenarnya tidak terletak pada siapa yang lebih tua gitu kan, tapi terletak pada eksplorasi dan kesiapan bangsa untuk menerima perubahan. Gitu loh. Bangsa-bangsa yang siap menerima perubahan. Eropa kan pernah mengalami fase bagaimana dia harus memaksakan untuk menerima perubahan. Renaissance misalnya, ya kan, memaksa untuk harus. Sebelumnya kan kegelapan lah ya. Ya, kegelapan dalam pengertian dia terkunci di benuanya masing-masing. Betul. Dia tidak mendapatkan asupan pengetahuan dari luar. Nah, Renaissance itu kan mereka sampai begitu, kita bisa baca lah betapa mereka juga terjadi pengorbanan, juga terjadi clash yang luar biasa di kalangan mereka. Nah, mereka memang harus lebih maju. Ya, karena mereka ini sebuah bangsa yang nggak bisa kompromi kan. Karena mereka punya musim dingin. Jadi bangsa yang harus selalu berpacu karena bertarung dengan hidup yang sangat sulit yang namanya musim dingin. Jadi ketika musim dingin ada cerita jalan keluar dari apapun pasti dieksplorasi. Pengetahuan untuk lepas dari situasi musim dingin yang menawarkan kok kitab suci dieksplorasi, yang menawarkan kok pengetahuan yang bersifat non religi juga dieksplorasi karena memang sebenarnya untuk bagian dari bagaimana dia survive, mencari solusi kan karena musim dingin itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau nggak bisa diatasin mati tuh urusannya ya. Jadi mereka ini menjadi sebuah bangsa yang memang dipacu dan dipaksa untuk survive agar hidup. Jadi survival sebenarnya intinya. Mereka itu. Ya, intinya di survivalnya. Jadi kalau kita kan beda kan. Di sini kan enak banget ya. Enak banget kita ini jadi. Ya. Iya kan, enak banget kan kita ini. Jadi faktor sosiologi, antropologi, demografi sangat mempengaruhi. Kenapa Eropa harus berpacu dengan semua pengetahuan yang masuk untuk dieksplorasi? Karena mereka harus menjawab musim dingin itu masih bisa hidup apa tidak besoknya. Kita sih nyantai-nyantai aja. Nyantai-nyantai aja. Iya, karena kita kan cuma musim hujan, musim panas. Ya,
Nah, agama kan menawarkan beberapa pengetahuan kan waktu itu. Ya. Nah, beberapa pengetahuan misalnya yang pernah ditulis juga oleh orang-orang Islam, yang tadi disebut oleh Bang Helmi tentang Persia. Ya. Ketika masuk ke Eropa, mereka merasa ini mungkin jawaban juga. Oh, jadi eksplorasi. Untuk mereka bertahan di musim dingin. Lah kita kan nggak terlalu mengeksplorasi pengetahuan juga. Ya. Pengetahuan sebiasa-biasa saja kan kita juga hidup. Tapi luar biasa, asalnya justru dulu dari Baghdad ya. Apa Al-Biruni, Ibnu Sina, segala macam ya. Ya, mereka kan juga butuh survival kan kalau di sana. Negeri panas gurun kayak begitu. Iya kan? Jadi negeri-negeri gurun itu sebenarnya juga berat juga. Berat juga. Nggak ada air ya. Nggak ada air. Makanya melahirkan ilmu perbintangan. Kalau di gurun, mau lari kemana, jalan kemana, kalau nggak menguasai ilmu perbintangan, tersesat dia. Karena kerjanya melamun aja ya. Lagi ini sambil berdagang, rihlatas syita'i was-shaif, perdagangan musim panas, musim dingin. Belum ada kompas. Ini, gitu. Makanya kan kemudian bagaimana membangun sumber daya air, sumber daya kan beda juga sebenarnya. Advance mereka ya. Nah, kalau kita sih bangsa Indonesia sih nyantai-nyantai aja. Tadi sebelum kita ngobrol tadi, ngopi semende tadi, ya. Gus Muafiq menyerangkan bahwa kita itu nanti terjebak satu saat hanya menjadi bangsa konsumen, ya bukan bangsa produsen. Ya. Maksudnya apa, Gus? Jadi kan semua bangsa ini untuk survivalnya kan pasti membuat sesuatu yang harus bisa menghasilkan sesuatu. Produksi kan? Produksi. Nah, siapa yang akan mengkonsumsi? Gitu. Nah, konsumsi terbesar itu sebenarnya sesungguhnya adalah konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri. Dan konsumsi dalam negeri ini kan konsumsi yang tepat guna. Konsumsi tepat guna. Amerika memproduksi dipakai di dalam negeri. Nah, syukur-syukur produksi itu bisa dipakai di luar negeri. Mereka ekspor. Gitu kan. Nah, tapi semua bangsa kan dengan kondisinya masing-masing kan juga saling menekan sebenarnya. Cuman bangsa pemenang inilah yang nekan. Kita juga punya olahraga yang cukup banyak. Tapi olahraga sepak bola dan ini bangsa pemenang. Ya kan? Kita juga punya pesilatan yang cukup banyak. Tapi karena bangsa pemenangnya itu Cina, ya kungfu yang lebih dominan. Kan gitu. Kita juga punya model rambut. Tapi karena Amerika itu pemenang, maka model mohawk yang paling laris. Kita juga punya musik. Tapi karena bangsa mereka pemenang, musik rock lebih menguasai daripada musik karawitan. Padahal kalau dilihat dari alat musiknya, kita sebenarnya lebih maju. Orang Arab alat musiknya terbang. Terbuat dari kayu dan kulit. Mudah buatnya. Rebana itu ya? Terbangan? Ya, terbangan. Orang Eropa? Gitar. Aitara kalau dalam bahasa Arabnya, gitar. Terbuat dari kayu dan tali. Artinya membuatnya nggak terlalu sulit. Hanya mengatur notasinya. Tapi bangsa kita kan gamelan. Wah, itu ditempa. Terbuat dari logam. Ya, ditempa ya. Itu seni penempaan logam itu advance ya? Iya, artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan menguasai metalurgi yang mapan, membuat alat musik dari logam. Tapi kan kita belum menjadi bangsa pemenang gitu loh. Walaupun dulu kita pernah menjadi bangsa pemenang, pernah. Ya. Zaman Kertanegara. Kertanegara, Sriwijaya, Majapahit. Bersatu melawan Mongolia. Dan Mongolia bisa kita taklukkan. Bisa kita kalahkan. Ya. Begitu menakutkan itu ya. Menakutkan. Mongolia itu, Genghis Khan, Kublai Khan ya. Bangsa Arab runtuh. Di sini takluk di sini. Di Eropa menaklukkan dia. Di Cina menaklukkan. Sampai di sini runtuh. Ya kan? Runtuh. Jadi artinya bahwa kita juga pernah menjadi bangsa penakluk. Kenapa itu hilang ya, Gus? Ya mungkin faktornya banyak kan. Dulu kan kita punya Kalinyamat, punya Kemalahayati, melawan ya. Punya Gajah Mada, ya. Ya tapi kan kemudian tren dunia kan berubah. Kayak itu loh, dari emas ke rempah-rempah. Itu kan era emas waktu itu sebenarnya. Era emas. Tapi begitu era rempah-rempah kan Eropa yang menguasai. Padahal rempah-rempah juga dari Indonesia kan? Iya. Tapi bangsa Indonesia kan kemudian dikunci oleh orang Eropa. Dijajah. Dikunci perdagangannya. Sebenarnya orang Indonesia bisa berdagang langsung ke Eropa. Kadinnya, kamar dagangnya orang Belanda. Saya kan bukan Belanda tuh yang menjajah Indonesia. VOC ya? Kamar dagang kan? Kamar dagang, iya. Jadi VOC. Itu bukan jadi perusahaan sebenarnya yang jajah itu. Jadi bukan negara Belanda gitu kan. Itu kamar dagang. Punyanya Belanda. Kan gitu. Punyanya Belanda datang. Nah,
kemudian mereka mengambil itu semua dan kita nggak bisa lagi berdagang ke sana. Ya. Karena 1515 pintu perdagangannya Selat Malaka dikunci sama Portugis itu. Tahun 1511 ya? 1511 datang. Oke. Alburquerque mengalahkan Parameswara atau Sultan Begat Iskandar Shah itu tahun 1515. Perubahan dari negara maritim ke negara daratan. Demak, Galah, Majapahit, Palembang, Jepara semua dulu ya. Demak ya, Jepara lagi ya. Semua berubah menjadi negara daratan. Nah itu diulang lagi kemudian ketika Traktat London. Singapura, Malaysia masuk wilayah persemakmuran, kita Belanda, ya kan? Di Traktat London dia masuk ini. Nah kemudian terakhir oleh Inggris, Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Yang melanggar teori bujur dan teori lintang. Artinya keuntungan ekonomi sangat luar biasa di keuangan digital. Bursanya kan buka 1 jam lebih awal. Iya. Itu kita bercanda, Indonesia tuh malah 12 jam lebih cepat dari Amerika, nggak maju juga. Mestinya kita minimal lebih maju dari kita. Udah kerja, mereka masih tidur tuh, Eropa. Jadi itulah makanya sesungguhnya bangsa ini punya segalanya. Sebenarnya. Punya dan sampai sekarang juga gak hilang kan? Ya. Kalau orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Kita banyak banget. Banyak banget. Porno Citro, Roro Mendut, Porno Citro. Iya. Andani Lumut. Dia ya. Putri Junjung Buih, Lambung Mangkurat, itu juga banyak. Sana punya orang kuat. Namanya Samson. Kita punya Bantung Bondowoso, si Pahit Lidah, kan komplit itu juga. Bapaknya si Dirut itu. Gus Muhafid kendala Dirut. Ya, sana kan punya Ibu Tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita juga punya kok. Bawang putih, bawang merah. Punya kita. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuri timun. Itu sama. Jadi dalam tataran itu kita sebenarnya sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan mungkin lebih dahulu ya. Lebih dahulu. Ada, kalau gitu salahnya tuh di mana perkembangan selanjutnya, Gus? Sebenarnya nggak ada salahnya. Perubahan tren dunia. Gitu kan? Tren dunia. Jadi ketika kita ini masih berbicara emas, orang Eropa sudah berbicara rempah-rempah. Kita produsen, sana konsumen. Tapi dari era rempah-rempah itu terjadilah revolusi industri. Kan gitu. Nah, revolusi industri itu kan sebuah situasi di mana sesuatu yang tadinya basicnya adalah manusia, itu diganti oleh sesuatu yang basicnya adalah mesin. Jadi akhirnya kemudian negara-negara yang basicnya manusia ya otomatis kalah lah. Dulu kita kan basicnya fisik, ngangkat sesuatu yang berat. Itu dengan kesaktian. Begitu dari teknologi kan berubah, traktor, bulldozer. Ya, jadi itu dulu kita pakai keris, perang. Kan gitu. Ini kuatnya luar biasa. Tapi begitu munculnya peluru, ya kita juga otomatis ini. Jadi ini sebenarnya alami sebenarnya. Kekalahan bangsa-bangsa dari bangsa yang lain itu sesungguhnya adalah ketika tren dunia berubah. Tren dunia berubah. Gitu. Kita masih menghitung. Itu kan. Hari ini arah ke berapa, sana sudah bikin kalender. Kalender yang basicnya adalah basic astronomi. Ya. Udah dihitung. Misalnya kita ini masih berbicara tentang strategi pengumpulan dana. Menggunakan cara-cara tuyul, cara-cara ini. Babi ngepet. Iya, sana sudah investasi, sudah. Jadi dengan manajemen risiko yang sebenarnya tidak terlalu, kalau bangkrut aja. Kalau di sini bangkrut kan menjadi tumbal kan itu. Jadi, nah ini sebenarnya khazanah itu akan berubah dengan sendirinya. Iya kan? Kayak sekarang misalnya, kita juga tiba-tiba tidak bisa menyalahkan kan? Ketika era milenial ini, era digital ini berubah. Ya. Nggak cuma Amerika bisa gagal obligasi kok. Iya kan? Subprime mortgage ya. Iya kan? Kita nggak pernah kebayangan tiba-tiba Inggris ini gagal Brexit itu juga nggak pernah kebayang. Mode dunia berubah. Jadi mode dunia berubah. Di Indonesia misalnya betapa perusahaan-perusahaan jasa transportasi yang dengan modal sekian banyak tiba-tiba bisa dihajar oleh sebuah sistem. Nah, yang dengan modal 3 laptop gitu. Nah, ini mode dunia berubah sebenarnya. Sampai pada satu titik orang nggak pandang bulu.
Orang kaya dari TikTok juga bisa tidak hanya dari orang Eropa, bisa jadi orang Afrika. Siapa itu yang orangnya kulit hitam itu cuma gini-gini? Jadi tren dunia berubah. Kita juga bisa sebenarnya. Cuman yang paling berat itu adalah ketika sistem konsumsi itu tidak terjadi ketika sebuah bangsa melakukan produksi. Nah, itulah yang sebenarnya mesti kita pikirkan. Anak-anak didik kita ini udah mulai pinter-pinter. Gitu. Nah, sistem transnasional ini memungkinkan orang untuk saling tukar informasi dan pengetahuan. Duplikasi pengetahuan memungkinkan untuk terjadinya produksi-produksi teknologi tepat guna di sebuah bangsa. Nah, itu kan harus diimbangi konsumsi. Konsumsi dalam negeri itu kan berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Jadi kita bisa bayangkan kenapa orang cinta Amerika. Film koboi itu berapa puluh tahun. Diceritakan, diulang-ulang, Indian diulang-ulang. Sehingga anak muda begitu bangganya sama Amerika. Nasionalismenya bangkit. Nasionalisme bangkit, kebudayaannya ditata. Bang Helmi lah itu nanti yang mesti mikirin itu sebagai orang media dan kebudayaan. Ya, saya potong. Memang betul yang dikatakan Gus Muhafik. Amerika dulu kan negaranya kan civil war ya. Perang saudara, kemudian juga rasis. Ada Ku Klux Klan segala macam. Rasis. Dan tapi mereka ngebangun, betul, saya diceritain oleh Pak Isadi bahwa Amerika itu Kennedy dulu memanggil anak-anak muda tuh. Ya, para pembuat film. Kita perhatikan sekarang film Amerika kayak apapun mesti ada bendera Amerikanya. Ada. Dan film mereka selalu menggambarkan kehebatan Amerika. Amerika selalu menang aja. Selalu menang. Dan itu yang membangkitkan begitu kalah di Vietnam. Begitu kalah di Vietnam, dibangun kebangkitan film Rambo 1 sampai 6. Padahal aslinya kalah. Aslinya kalah, tapi anak muda nggak boleh malu. Nggak boleh malu. Iya kan? Bangsa Cina sebelum produksi film kungfu itu dari mulai ular putih sampai apa sih diputer ulang. Ini kita berbicara kebangsaan. Apa tone setting itu ya? Ya. Dibangun. Cina itu. Jadi ini dong yang harus dilakukan oleh Indonesia, membuat karya-karya yang mengingatkan hebatnya kembali. Kita. Iya. Apalagi dulu kan hebat banget kita. Hebat, nggak ada yang ngungkapin. Nggak ada yang ngungkap. Ya, jadi Cina misalnya, itu tentang Jepang, itu sampai sekarang masih dibangun. Kita masih ingat cerita Vicky Su. Vicky Su begitu foto di tempat supremasi Jepang, di blacklist dia langsung, iya kan? Beberapa bintang-bintang film Cina kena masalah kan ketika mengungkap menaikkan supremasi Jepang dikit aja. Jadi memang harus ada yang ngontrol begini. Harus ada yang mikirin ini. Mana pernah karate itu menang sama kungfu kalau di film Cina. Tapi di Jepang lain lagi. Di Jepang lain lagi. Loh, itu urusan Jepang kan? Urusan Jepang. Kalau orang Jepang bagaimana membangun bangsanya? Samurai diulang berapa kali? Shogun. Cerita tentang geisha. Dibuka terus sampai film kartun. Bahkan ketika kemudian ada celah konflik Tokugawa dan restorasi Meiji, dijelaskan dengan mudah lewat film anak-anak. Samurai X dengan tokohnya si Rurouni Kenshin itu. Ini sesuatu yang luar biasa tentang bangsanya. Konsep ini yang harus kita punya ya. Ya harus punya, makanya mesti ngumpulin anak-anak milenial ini dengan bahasa sederhana. Terus Muhafik lah, aku bantu pokoknya. Ya, Bang Helmi lah yang... Saya lagi mulai yang tadi saya cerita, saya akan lagi ngangkat cerita Enrique Maluku. Orang yang mengelilingi bumi pertama itu bukan Michael Hans, Dudu Elkana, bukan orang Indonesia, orang Maluku. Ya. Kita tuh hebat loh. Nggak mungkin lah ada dulu nenek moyangku orang pelaut, ya toh. Kalau memang dasarnya enggak ya. Walaupun tadi Gus Muhafik dengan gamblang menerangkan itu terjadi 15-15 ya. Pada saat kita mulai dikunci kehebatan lautnya gitu, dan kemudian kita menjadi negara daratan. Padahal kita punya laut luar biasa. Mestinya konsepnya Pak Jokowi tol laut ya. Laut itu mempersatukan bukan memisahkan, itu sebenarnya benar dong. Sebenarnya kalau yang kita lihat sekarang ini kan sederhana kan. Kita kan masih melihat kontainer, masih melihat truk-truk gede itu lewat darat dari Surabaya ke Jakarta. Ngapain? Itu kan bisa sebenarnya lewat laut. Perawatan jalannya lebih murah. Mahal. Sekarang mahal lah. Bikin macet. Iya kan, sebenarnya bisa. Itu sekali kapal berangkat 200 kontainer misalnya.
Lewat paling 3-4 hari. Iya. Nggak ada nyegat lagi di jalan. Nggak ada nyegat. Iya. Jadi Nggak ada yang minta-minta duit lagi. Dan simpangan juga enak. Iya. Bangsa itu mesti mulai dipikir seperti itu. Karena apa? Ini bangsa ini kalau sudah maju, dia yang akan ngayomi segalanya. Dalam bahasa agama, manusia diayomi, agama juga diayomi. Jadi kebaikan manusia, kebaikan agama terjaga kalau bangsanya itu maju. Gitu loh. Setuju. Ya. Setuju. Makanya kan ini kalau dalam bahasa agama ada watini. Kita harus mulai dari mana nih, Gus? Semua mulai. Jadi ada nation state. Jadi ada nation, ada state, ada government, ada civil. Bangsa, negara, pemerintah, dan masyarakat, dan sipil. Inilah. Mesti dimulai. Semua mulai kok. Kita bisa melihat bangsa. Dan jangan sekali-sekali ketika kita berbicara tentang kemajuan sebuah negara kita, jangan sampai ada celah menjelek-jelekkan bangsa. Dan itu terjadi ya? Terjadi. Kita menghina, membuli produk kita sendiri. Iya, bangsa sendiri. Mobil nasional dibuli. Ya. Dulu Pak Habibie bikin pesawat dibuli. Iya kan? Ya. Ingat nggak? Iya. Kita punya banyak sekali karya-karya penemuan. Nggak boleh. Amerika begitu ditekan sama Cina secara spiritual. Dia nggak malu kok bikin American Shaolin, American Kungfu. Ditekan sama Jepang apa dia terima? Enggak. American Samurai, American Ninja. Godzilla. Iya. Bahkan ninja terakhir dari Amerika kan? Iya. Si Tom Cruise. Dalam The Last Samurai. Ini kan gagasan kebangsaan. Ide gila sudah. Ide gila. Malaysia udah mulai. Dia masa depannya problemnya pasti akan problem rasis. Karena memang terjadi beberapa kumpulan anak bangsa di situ. Serahkan kembali si Upin dan si Ipin. Dia nggak boleh lupa masa depan Malaysia itu ada anak India, kenalin sama si Jarjet. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan si Susanti. Nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Ini sebenarnya konsep kebangsaan tentang menyongsong perubahan. Nah, ini nggak ada yang ngerjain. Dan kita nggak usah terus kemudian malu. Kayak Cina. Ketika dia berbicara tentang ini berbicara tentang Mulan. Yang punya sistem cukup bagus Hollywood. Suruh ngerjain Hollywood. Seandainya nanti kita berbicara tentang Kertanegara, kita juga punya uang, suruh ngerjain Hollywood, sistemnya juga mapan. Jadi orang yang kemudian kita anggap sebagai bagian dari yang memaksa kita untuk menjadi bangsa produsen, bangsa konsumen, kita paksa juga ikut kerja. Kali Nyamat itu ya, Gus, gila kapalnya lebih besar dari kapal. Kapal-kapal air Portugis kalah gede. Kali Nyamat adanya di Jepara ya kalau Jepara. Ya memang kita punya kayu lebih gede-gede kan. Iya. Tapi kan teknologi membuatnya kan tidak gampang lah. Enggak gampang kalau teknologi membuatnya. Nah itulah itu kebangsaan. Yang mesti mulai dipikirin. Gitu lah. Ngangkat kebanggaan kita yang penting tuh. Mengangkat kebanggaan kita. Jangan minder. Saya tuh pusing saya ngelihat kita kok kalau anak bangsa ada produk sesuatu, memproduksi sesuatu yang hebat, dibully lah, diragukan lah. Celakanya itu kok bulinya pakai agama. Punya jalan tol dibully, punya presiden dibully, punya TNI dibully, punya Polri dibully, semua dibully. Gitu. Begitu kita berbicara tentang sesuatu yang menurut dia nggak cocok dengan dia, dibully. Nah, tapi fase seperti ini sebenarnya fase yang juga memang harus dilalui. Biasalah. Lama-lama nanti hilang sendiri. Lama-lama nanti hilang sendiri. Tapi saya lebih percaya, Gus, anak-anak muda sekarang itu lebih nasionalis dari kita loh. Anak muda sekarang, yang milenial itu. Loh iya. Ini kan sisa-sisa orang tua ini sebenarnya. Yang masih ribut urusan pilpres. Iya. Emang anak-anak muda mikirin itu? Enggak. Siapapun presidennya yang penting bisa ke kopi, nyantai. Internet nyala. Gak ada persoalan. Mereka nggak akan bully negaranya. Iya. Saya lihat anak-anak muda di Jakarta itu. Iya. Ada COVID, dia tetap aja jalan. Pakai tetap menggunakan disiplin, cari wifi dari kerja mereka. Kerja. Dia paham, nggak ada yang terus kemudian COVID, tidak ada. Nggak ada. Dan lucu Gus, banyak sekali perusahaan-perusahaan rintisan startup itu justru muncul pada zaman COVID itu. Ya. Banyak ide-ide bisnis baru tuh. Ya.
untuk mereka yang siap. Ya karena sebenarnya kan COVID ini juga penyakit yang sudah terlambat. Iya. COVID ini penyakit yang telat. COVID kan minta social distansi. Iya. Tapi sebenarnya manusia itu kan sudah di social distansi kan semenjak 10 tahun sebelum COVID. Oh iya? Iya kan? Waktu Orang beli sudah nggak ketemu itu kan udah 10 tahun sebelum COVID. Oh iya. Iya kan? Kalian dari situ. Orang dapat informasi tanpa harus ke Mading kan udah 10 tahun yang lalu. Orang cari tempat tidak harus nanya ke orang. COVID kan ini cuma mempercepat aja ya. Iya, finishing touch lah. Finishing touch lah. Iya, finishing touch saja. Makanya kalau dalam bahasa yang sekarang ini muncul, memang kita membutuhkan sebuah narasi yang cukup kuat agar bangsa ini bangkit. Dan saya percaya betul kita bangkit. Percaya, apalagi kita 2045. Mampu. Kita sumber daya alam kita cukup. Gus Muhaimin yakin nggak kita 2045 akan menjadi negara nomor 4 dunia? Kalaupun tidak nomor 4, tapi kita menjadi negara yang cukup bisa bersaing dengan negara lain. Ada prasyarat nggak? Menurut saya kalau asal kita tidak ribut. Ini sekarang prasyarat utama. Indonesia tuh apa aja diributin. Ya. Ngeri saya. Ya. Gejala apa nih, Gus ya? Sebenarnya yang paling prinsip tentang keributan itu adalah memang karena kita ini memang bangsa yang cukup nggak main-main, gitulah. Jadi memang basically-nya bangsa kita ini kan bangsa yang beragam, tapi bersepakat dengan satu negara. Dan itu juga hebat. Hebat. Arab kan satu bangsa bersepakat menjadi puluhan negara itu. Eropa juga. Gitu. Iya, Eropa juga sama. Nah, kita ini kan puluhan bangsa, puluhan suku. Kan dulu kan dari kerajaan-kerajaan lebih yang banyak. Ratusan etnis. Nah, itu juga para kiai ini selalu mengkaji. Jadi kenapa kemudian kita ini yang paling mayoritas gitu, kaum muslimin. Kenapa kita harus menghargai yang lain? Karena nenek moyang kita ketika mendirikan bangsa yang berbeda-beda dan berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama ini menggunakan konsep Rasul. Konsep Rasulullah tentang masyarakat yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Ya. Rasul kan pernah menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Nah, kalian semua adalah para pemimpin dan kalian semua harus hidup saling bertanggung jawab. Nah, konsep ra'iyah inilah yang diterapkan di Indonesia. Menjadi rakyat itu. Oh, itu jadi asalnya dari situ. Dari ra'iyah. Jadi orang bisa berbeda agama tapi lakum tinukum waliyatin. Sama semuanya. Ya, sama. Gitu loh. Jadi kita ini ra'iyah. Ra'iyah itu masyarakat yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Jadi kita bukan people. Beda ya? Beda kan? Kalau people kan Vox Populi, Vox Dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Ini jadi begitu dulu mayoritas, Tuhan diklaim. Makanya khilafah nggak cocok di sini. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis ini diktator proletariat. Jadi kaum proletar begitu kuat menjadi diktator. Kalau yang Vox Populi, Vox Dei ini diktator mayoritas. Kita ini ra'iyah. Ra'iyah itu berbeda-beda tapi hidup dalam satu saling bertanggung jawab. Makanya raja hamba dilebur. Yang sahaya menjadi saya. Yang kawulo jadi kulo. Ini sebenarnya sebuah konsep besar. Dan satu-satunya bangsa muslim yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menjadi konsep warga bangsanya, Muslim Indonesia. Makanya jangan pernah khawatir. Kaum muslimin semayoritas apapun nggak akan jadi diktator. Malu sama Rasulnya. Ini konsep Rasul. Nah, kecuali anak-anak yang ahistoris itu menganggap bahwa konsep awalnya tetap muslim kafir. Kalau konsepnya muslim kafir nggak akan pernah selesai. Bangsa ini pasti akan perang. India, sesama internal aja kayak gitu. Nah itu loh. Jadi ini sebuah konsep besar yang luar biasa. Dan itu diperkenalkan waktu masih di Nusantara. Makanya para wali kan, konsep ini kan para wali. Wali zaman dulu ya? Wali zaman dahulu. Nah orang sekarang kadang bertanya, kenapa sih wali? Kenapa bukan panglima perang? Indonesia itu Hindu dulu. Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Iya, kasta tertinggi. Sudra nggak boleh ngomong agama. Kerja aja. Sudra itu petani dan pedagang. Iya. Jadi kalau Islam disebarkan oleh pedagang, itu nggak cocok. Nggak dapat ya. Nggak dapat ya, secara teori nggak didengerin. Ya. Karena akhirnya pedagang itu Sudra. Adanya wali. Wali itu yang sekelas Brahmana. Makanya teritori para ra'iyah disebut wilayah. Nah, wilayah itu kan daerahnya para wali. Wilayah, wali. Nah, wilayah itu yang kemudian bersatu dalam NKRI.
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya Ro'iyah ketika berkumpul namanya musyarakah. Jadi masyarakat. Kemudian kalau terjadi perselisihan ada wasyawirhum fil amri namanya musyawarah. Nah, ketika jadi NKRI, kriitan tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, jadi ini bangsa dan negara ini cukup clear sebenarnya. Jadi nggak ada konsep Muslim kafir itu dalam konsep bermasyarakat nggak ada. Jadi jangan ngafir-ngafirin. Jadi ngafir-ngafirin orang, Ro'iyah kok. Rakyat gak cocok kafir. Iya, gak cocok kafir. Konsepnya bukan begitu. Konsepnya adalah kehidupan saling bertanggung jawab. Nah, masa depan dengan konsep dasar kebersamaan inilah. Ini sungguhnya masa depan yang harus kita siapkan. Karena hanya dengan persatuan, saling memahami, kita ini menjadi manusia yang normal. Ya kan? Karena manusia yang normal itu kan manusia yang bisa menghargai orang. Saya misalnya disebut kiai, saya bisa ngajari sholat. Sampai sholat model apa saya ajarkan. Tapi sholat ini kan nggak independen. Jangan dikira loh sholat itu independen. Karena sholat itu harus mensyaratkan tutup aurat. Nah, tutup aurat itu kiai udah nggak bisa mikir. Ini urusannya pabrik kain. Jadi ketika sholat itu dilakukan oleh manusia, dia nggak independen karena terkait dengan pabrik kain. Sholat itu harus wudhu. Wudhu itu terkait dengan air. Air itu terkait dengan sanyo sama pipa. Terus keran. Kiai udah nggak bisa mikir terkait pabrik sanyo sama pabrik pipa. Urusannya pabrik-pabrik kain itu. Pabrik pipa. Haji. Saya bisa ajarkan haji yang paling mabrur. Bisa saya ajarkan. Tapi begitu urusan berangkat. Pesawat urusannya Boeing ini. Di situ ada Yahudi dan Nasrani. Makanya kiai-kiai nggak terus, Yahudi hancurkan bunuh. Yahudinya mati, kita renang. Gitu, nggak bisa ke handphone juga. Nggak bisa. Loh, agama ini akhirnya begitu dipakai oleh manusia, dia nggak independen. Jadi makanya jangan pernah merasa bahwa orang yang beragama sekalipun dia bisa independen. Nggak bisa. Dia butuh sama yang lain. Maka sistem silaturahmi dasarnya manusia yang saling memahami inilah yang akan menjadi kunci menjadi manusia atau tidak. Nah, baru setelah itu berpikir apa sih sumber daya yang kita miliki yang memungkinkan kita untuk bisa bersaing dengan bangsa yang lain. Kan paling problemnya cuma 3 kan. Itu makan, gitu, energi, dan sumber daya air. Kan itu air, makanan, energi. Air kita limpah. Makanan kita insya Allah paling variatif lah. Energi kita punya semua. Berbicara tentang energi panas bumi, kita cincin api. Tenaga angin kita pantai terpanjang. Tenaga surya berlimpah. 3 waktu. Berlimpah. Jadi sebenarnya kita punya potensi itu. Tinggal mari kita jaga kerukunan dan siapkan bangsa ini untuk mencetak anak-anak kita bisa berproduksi, kita siapkan situasi bagaimana produksi terjadi konsumsi. Dan itu berbanding lurus dengan rasa cinta dan kebanggaan pada bangsa dan negara. Nggak ada jawaban lain. Top. Nggak ada jawaban lain. Apalagi jawabannya? Agama, rukun. Jadi kita berharap ya, dengarkan apa yang dikatakan oleh Gus Muafiq. Luar biasa. Aku tuh cuman ngeri, Gus. Ini udah mau pilpres lagi, pilkada lagi, ngeri nanti bangsa kita terpecah lagi, saling fitnah, black campaign, hoax gitu, itu aja. Kalau itu juga sesuatu yang susah untuk dihindari. Cuman fenomena agama yang demikian riuh rendah ini kan sebenarnya juga ada faktor internasionalnya. Jadi dulu waktu Samuel Huntington, kalau dalam bahasa kita ini peramal kan, dukun kan, tapi kalau di sana sosiolog kan. Setelah John Naisbitt, Megatrend, dia berbicara tentang Clash of Civilization, gitu, Amerika, Cina, kan gitu, bentrok lah, urusannya nanti agama. Saya melihat kok ada beberapa negara yang percaya dengan ramalan ini, sehingga ketika tidak bisa tidak punya kekuatan agama, dia investasi. Jadi investasi di agama lah, biar mereka punya kaki kan. Kalau mau bikin agama baru pasti nggak laku. Akhirnya mereka recycling. Produk-produk agama yang sudah lewat sebenarnya di-recycling ulang. Dinaikin lagi. Nah, agar pasar itu menerima, pasarnya dibikin ahistoris.
Nah, kalau pasar santri nggak bisa, pas santri itu historis. Udah paham semua. Tahu sejarahnya kan. Nah, dibikin pasar ahistoris. Kembali Quran Sunnah misalnya ke dalam tradisi Islam. Kalau di dalam tradisi Nasrani kembali ke perjanjian lama. Hampir semua agama terjadi fase pengulangan itu. Pengulangan tentang kiamat, pengulangan tentang Armageddon, pengulangan tentang Ya'juj Ma'juj, pengulangan tentang Gog Magog. Terjadi kan semuanya. Itu konflik di Palestina membangkitkan semangat orang Nasrani, itulah huru-hara awal kiamat. Konflik di Suriah membangkitkan semangat orang Islam, itulah entry point-nya kiamat. Kan semuanya sebenarnya sama. Makanya kelompok agama itu kalau duduk bersama juga nggak akan selesai. Nah, makanya ketika kemudian proses black market ini, pasar gelap ini kan membangun pasar ahistoris ini, cuman kan beratnya ini black market religion, itu pasar gelap agama. Black market religion. Nah, ternyata pada titik tertentu memang Amerika sama Cina clash. Tapi bukan masalah agama, produktivitas. Iya, dagang. Nah, pemilik uang dunia lebih percaya sama Cina. Karena Cina pasti tidak menggunakan agama. Karena Cina itu sejarah agamanya udah cukup kuno, Bang Helmy. Cukup kuno. Tuhan melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan udah terlalu berkuasa, absolut, dinaikin Sun Gokong kan. Diobrak-abrak itu Tuhan sampai Tuhannya ngungsi. Artinya bahwa kelompok-kelompok yang selama ini, misalnya kayak yang disebut sebagai Israel, yang disebut sebagai Yahudi. Yahudi ini kan butuh situasi yang lebih damai sebenarnya. Agar serapan ekonominya lebih gede. Perang itu serapan ekonominya nggak terlalu gede. Perdamaian serapan ekonominya gede. Maka dia membiayai perdamaian-perdamaian sebenarnya di situ. Agar dia bisa jualan. Nah, bangsa yang udah nggak ngomongin agama itu kan bangsa Cina itu. Makanya tiba-tiba semua duit bergeser ke Cina semua. Nah, sekarang kita dipaksa, mau ikut Cina apa ikut Amerika kan gitu. Kalau Palestina diserang oleh Israel itu bagaimana? Ada juga problem hubungannya. Ada juga memang problem internal Israel ya, problem internal Palestina yang nggak pernah selesai. Pasukan kemerdekaannya nggak rukun. Itu aja problem, salah satu problem utama di Palestina. Coba kalau pasukan kemerdekaannya itu rukun kayak kita. Jadi TNI Polri lah. Itu Hizbullah, Fatah, Hamas itu kan nggak rukun sampai hari ini. Jadi potensi dan celah itu emang susah. Dan itu emang kampung tiga agama. Ya. Itu kampung tiga agama. Kalau nggak duduk bersama, kemudian dia sudah ada urusanmu, nggak akan selesai. Wong itu tinggalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya anak dua, ya kan? Satu Ismail, satu Ishak. Itu. Yang Ismail Masjidil Haram karena Siti Hajar. Dititipkan di situ. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nitip Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak 12. Nabi Ishak punya anak Yakub atau Israel. Israel punya anak 12 namanya Bani Israel. Bu, itu gimana mau selesaikan itu? Punya aku ya itu. Wajar lah. Nah, di agama-agama besar memang kadang saya itu berpikir memang subuhnya sebenarnya semuanya dari satu tempat, dari Nabi Ibrahim. Walaupun ini butuh penelitian yang sangat intens ya. Karena nama ini seperti dikenal di semua agama. Ada Ibrahim, ada Abraham, ada Brahma. Brahma. Kalau disebut Ibrahim, ya ini butuh studi gitu ya. Kalau disebut Ibrahim, istrinya Sarah. Kalau disebut Abraham, istrinya Sarah. Kalau disebut Brahma, istrinya Saraswati. Oh iya. Lu iya kan? Gak kepikir. Lu iya kan? Makanya nenek moyang kita dulu di Jawa paling pusing ketika Islam masuk. Terkait apa? Terkait haji. Menengok sejarah Nabi Ibrahim. Pusing wali-wali di sini. Di sini tidak boleh ke candi. Batu. Nanti kalau pergi haji ke sana, khawatirnya keliru paham. Karena di sana juga batu Ka'bah. Di sini muter kiri. Pakai kain selimpang warnanya kuning. Di sana putih. Kalau selesai peribadatan suci, di sini digundul. Kalau sana tahalul. Kalau di sini peribadatan suci menggunakan air Julumpret dan air Arjuno, sana air Zam-Zam. Makanya para wali dulu nggak usah haji. Oh iya, iya. Wali-wali dulu santri nggak boleh haji. Makanya ada haji ke Gunung Bawakaraeng di Sulawesi. Ada haji ke Gunung Merapi. Karena ada penjelasan bahwa siapapun yang sholat Jumat di masjidnya
tanpa putus selama 41 kali Jumat itu sama dengan ibadah haji. Nah, masjid itu ada di Gunung Bawah Karaeng, ada di Gunung Merapi. Jadi bukan haji dalam pengertian tidak ke Mekah karena tidak haji ke sini, tapi untuk menempuh 41 kali sholat Jumat tidak putus. Kalau di Bawah Karaeng ada Datuk Ribandang, muridnya Sunan Ampel. Ini kecerdasan para wali dulu luar biasa. Karena kalau nggak bisa split. Loh, nah ini makanya kan sejarah-sejarah agama ini gimana coba? Lah, itu kalau duduk bersama terus saling klaim, nggak selesai juga kan? Makanya Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Dalam bahasa kita ketuhanan yang maha esa. Kemanusiaan tertinggi manusia itu adalah ketika mampu mengakui keyakinan orang yang berbeda, tapi hidup damai, saling bertanggung jawab. Itu keyakinan tertinggi manusia, harus dihargai. Karena kalau sampai ketuhanan ini nggak dihargai, kalau ribut nggak ada wasitnya. Loh, wasitnya siapa coba? Ribut masalah tanah, wasitnya BPN. Ribut suami istri, KUA. Ribut Tuhan itu loh. Terus wasitnya siapa? Emang Tuhan turun? Kamu jangan gitu. Kan? Verifikasi agama nanti terakhir di kalangan Nasrani itu Yesus, di kalangan kaum muslimin Nabi Isa. Sama-sama melakukan verifikasi, tapi itu kan entah kapan nanti. Walaupun ada keyakinan yang mendekatkan itu karena kiamat sudah dekat gitu, walaupun berkali-kali salah. Ya kan, kiamat sudah dekat. Ukraina ya jus makjus. Ya. Nah ini kadang, kita ini kadang terus tidak ingat kembali bahwa identitas sebuah bangsa ini mempunyai teritori, mempunyai isi, kemudian ada problem solvingnya masing-masing, gitu lah. Cuman kadang kita ini kan latah kan, masyarakat inlander itu kan latah. Nggak pede kan, yang modern nggak pede kalau nggak Eropa, yang beragama kalau nggak pede kalau nggak sumbernya di Arab sana. Sehingga kemudian bayangannya problem solving agama itu Hizbut Tahrir. Padahal Hizbut Tahrir itu problem solvingnya orang Filistin. Taqiyuddin An-Nabhani yang bikin di sana gagal. Ikhwanul Muslimin itu problem solvingnya orang Mesir. Tapi gagal di sana. Terus mau dibawa ke sini jadi problem solvingnya orang Indonesia, ya pasti nggak sanggup, nggak bisa. Inilah. Nah, makanya dalam bahasa agama itu ada 3 pilar yang nggak boleh dilupakan. Yaitu 1 tentang keamanan bangsa dan negara. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi keamanan bangsa dan negara. Itu kan sumpah Allah. Nabi Nuh. Wattin kan sumpah terhadap Nabi Nuh. Ketemu pertama kali setelah mendarat dengan buah tin. Wazaitun tentang Filistin, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin itu tentang Nabi Musa. Ini kan simbol ulul azmi. Nabi Muhammad wa hadzal baladil amin. Tentang keamanan bangsa dan negara. Nah, setelah itu baru laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tentang pembuatan manusia yang sempurna. Ini harus dijaga. Nah, penjagaan ini dengan sekian disiplin ilmu, kesempurnaan ini akan terjadi kalau manusia punya aman wa amilus sholihat, punya iman dan kelakuan baik. Tapi manusia yang baik, iman dan kelakuan baik, ini dua-duanya akan hilang kalau tidak ada baladil amin. Nggak ada keamanan bangsa dan negara. Makanya kita pertama kali mikir ini bagaimana kita punya bangsa dan negara aman. Karena ini akan menjamin manusia yang baik, agama yang baik. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia yang baik juga hilang, agama yang baik juga hilang. Arab, manusianya baik, agamanya baik, nggak ada jaminan, hilang karena keamanan bangsa dan negaranya itu hilang. Nah, menjaga keamanan bangsa dan negara itu selain masalah fitrah kehidupan manusia, yang kedua adalah bagaimana menjaga keamanan bangsa dan negara agar selamat dari bangsa lain yang menginginkan resources dalam negeri. Gitu lah. Resources ini kan pasti problem bangsa-bangsa besar ini kan paling pusing. Karena semenjak adanya nation state, resources dalam negeri itu kan dijaga oleh nation state. Gitu loh. Nah, maka cara paling aman untuk mendapatkan gratis, saya kira nation state-nya harus dijebol dulu kan sebenarnya. Hati-hati. 2 hal ini mesti kita pikirin dan anak-anak muda mesti harus dijelaskan.
Karena masa depan bangsa kita ini kalau bukan kita siapa? Siapa lagi? Dan akan yang paling istimewa itulah masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan hari ini, masa anak-anak cucu kita nggak mendapatkan kebahagiaan? Kita bisa ngobrol depan rumah kayak begini, ya kan? Ada bunga-bunga, luar biasa sebenarnya. Ini situasi yang sudah tidak dimiliki oleh orang Kabul di Afghanistan. Situasi ini nggak dimiliki oleh orang Suriah, oleh orang Amerika sekalipun. Orang Amerika sekali. Tiap minggu ada penembakan, Gus. Nggak bisa. Malaysia jam 10 malam sound system sudah tidak boleh. Ya, kita masih aman-aman aja ya. Masih. Nah, makanya kiai ini kan jaga. Makanya kiai itu selalu mengajarkan kebersamaan. Agama ini selalu menjadikan ayo hidup bersama yang baik. Berdoa bareng-bareng. Ya kan? Sholat bareng-bareng. Sholat bareng-bareng. Yang kiainya doa, santrinya amin amin. 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 Kalau kelamaan, amin. Kiainya langsung paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah itu kalau banyak sekali yang berdoa diajak ke alun-alun. Kalau sudah ke alun namanya istighosah. Itu serapan kebersamaannya luar biasa. Dari bakul bakso, harum manis, ya semuanya sih. Ya. Ada orang mati kita bersama, 3 hari, 4 hari, sampai 100 hari. Sampai kemudian setahun sekali. Gitu kan. Terus kemudian kita ziarahi kuburnya. Kalau kita ziarah kuburnya, itu bis pariwisata laku di makam wali. Orang jual nasi laku. Bahkan copet juga bisa hidup di situ. Ya kan? Semua. Nah kalau kita ziarah, misalnya saya di Jogja. Ziarah ke Gus Dur di Jombang, kemudian itu ziarah ke Mbah Hashim di Jombang, ziarah ke Mbah Khalil di Bangkalan, ziarah Sunan Ampel di Surabaya. Tanah-tanah yang di situ guru-guru kami bersemayam, kami pasti bangga dan mencintai tanah itu. Kalau itu terjadi di seluruh Nusantara, itu bangunan cinta pada tanah air. Ngebom nggak berani. Mau ngebom Jombang, takut sama makamnya Mbah Hashim, makanya kualat. Makanya teroris yang suka ngebom itu nggak suka ziarah. Oh gitu ya? Iyalah, dia nggak ada yang ditakuti. Dan kiai itu, Mas Helmi, punya mekanisme. Agama ini tidak bisa dilawan, karena apa? Klaimnya selalu Tuhan. Nah, kiai itu ada 2. Ada kiai sakti, ada kiai kurang sakti. Nah, kalau kiai kurang sakti itu misalnya kayak kiai pidato. Itu bisa diinterupsi. Interupsi kiai, waktunya habis gitu bisa. Kiai paling sakti itu kalau sudah khutbah Jumat. Gak bisa diinterupsi. Makanya biar nggak kebablasan, kalau caranya santri biar tetap terkontrol, kasih tongkat sama suruh baca teks. Akhirnya kalau mau gini-gini, tongkatnya bisa jatuh. Kalau lepas teksnya, kena kipas angin, teksnya bisa lepas. Itu di masjid di kampung gitu. Itakallah. Begitu tongkatnya nggak ada, maki-maki semua. Loh, itu mekanisme yang selalu kiai bangun. Nah, keindahan-keindahan seperti itu, itulah yang sekarang dalam pandangan kiai banyak sekali yang memang kemudian ingin memecah itu dengan sebutan bid'ah. Sebutan-sebutan ini tidak ada ajaran Rasul, tidak ada dalilnya. Klaimnya juga Rasul, klaimnya juga Quran. Pada titik tertentu, mereka ini juga anti bangsa dan negara sebenarnya.